Kejutan demi kejutan bermunculan di kasus pembunuhan Kim Yong-nam, kakak tiri dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Kali ini Korea Utara menuntut agar kedua perempuan yang terlibat kasus ini, yakni Siti Aisyah dan seorang warga Vietnam, dibebaskan. Di sisi lain, Malaysia ini mengungkapkan bahwa pelaku sangat terlatih untuk membunuh korban. Siang tadi, kepolisian Malaysia kembali menggelar konferensi pers untuk kasus pembunuhan Kim Jong-nam. Dalam konferensi pers, polisi menyebutkan ada 2 lagi tersangka warga Korea Utara yang berhasil diungkap. Salah satunya adalah seorang staf maskapai Korea Utara dan yang lainnya adalah seorang sekretaris di Kedutaan Besar Korea Utara di Malaysia. Untuk hal itu, Malaysia meminta Korea Utara bekerja sama dalam penyelidikan ini dengan menyerahkan tersangka untuk diinterogasi. Polisi juga memastikan bahwa 2 pelaku perempuan yang sudah ditangkap sengaja mengeksekusi kakak tiri pemimpin Korea Utara itu. Keduanya mengetahui bahwa mereka mengusapkan zat beracun di tangan untuk diusapkan ke wajah korban. What actually happened was, these 2 ladies were trained. Yang terjadi adalah kedua tersangka perempuan terlatih untuk mengusap wajah korban. Before that, sebelumnya 4 tersangka lain memberikan keduanya cairan beracun di tangan yang harus diusapkan ke wajah korban. Will put the liquid on their hands. They are supposed to wipe it over deceased face. So the Indonesian did it first. Yang pertama adalah tersangka asal Indonesia, lalu diikuti tersangka asal Vietnam. Setelah itu keduanya cuci tangan dan mereka tahu itu zat beracun. They were instructed to clean their hands. And they know it is toxic. Tak lama setelah konferensi pers itu, Korea Utara mendesak Malaysia segera membebaskan kedua tersangka perempuan yang salah satunya adalah Siti Aisyah asal Serang, Banten. Malaysia juga didesak membebaskan 1 tersangka asal Korea Utara yang kini ditahan di Sepang. Tim TV One mengabarkan. Upaya Korea Utara mendesak agar kedua tersangka perempuan dalam kasus pembunuhan Kim Yong-nam dibebaskan menjadi pertanyaan tersendiri. Perhatian tertuju pada sebuah restoran khas Korea Utara yang berada di Jakarta Utara. Pyongyang restoran ini berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat reporter TV One mendekati restoran itu, sejumlah perempuan yang terdengar tak fasih berbahasa Indonesia terlihat waspada. Mereka lalu mengusir wartawan, termasuk wartawan asing, untuk mengambil gambar. Rumah makan ini mendadak menjadi sorotan setelah kasus pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri dari penguasa Korea Utara Kim Jong-un. Menurut sebuah sumber intelijen yang diwawancarai sebuah kantor berita Singapura, agen rahasia Korea Utara RGB beroperasi lebih kurang selama 20 tahun di Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Menurut sumber tersebut, mata-mata Korea Utara membaur di masyarakat sebagai ahli bangunan, konsultan teknis di bidang industri bangunan, dan mengoperasikan restoran. Di Jakarta, restoran Pyongyang diduga sebagai salah satu restoran yang dioperasikan RGB. Hampir semua pegawai di restoran ini merupakan warga Korea. Kalau yang selama ini saya di sini kayaknya ya ada segelintir orang Indonesianya juga yang kerja di sini. Tapi rata-rata Korea semua. Terus ramah nggak pegawai-pegawainya atau berinteraksi gitu sama? Kalau semenjak saya di sini tuh nggak pernah interaksi. Kadang kan sama yang karyawan Senopati itu diajak ngomong taunya cuma iya, jadi pakai bahasa Korea kita kan nggak paham, makanya nggak pernah interaksi. Mas tahu nggak Mas pemiliknya siapa gitu? Atau suka datang nggak pemiliknya? Kalau sepengetahuan saya, kalau pemiliknya saya kurang paham ya kalau pemiliknya Mas. Tapi kalau ada yang datang di situ tuh langsung hormat semua, ada bawa mobil Innova kalau nggak salah. Sering juga Bang? Sering. Pernah ada? Saya nggak sering ya Mas, pokoknya kadang kala saya ngelihat itu mobil plat CD. Kalau menurut saya kan saya
kerjanya sopir. Makanya kalau CD kan biasanya tuh diplomat. Sering. Itu datang ke sini? Iya, datang. Itu dari mana tuh, Bang? Kalau tamunya saya kurang paham, saya cuma lihat. Kalau yang parkir di situ kalau nggak karyawan dari Pyongyang kan nggak boleh, Mas, diusir pasti. Suruh pindah. Itu khusus yang di depan tuh khusus orang-orang yang datang ke Pyongyang. Tahu nggak siapa aja yang sering datang ke sini? Kurang paham saya, Mas, kalau yang datang. Soalnya saya mantau dari sini, lihat. Kalau yang tamu Burna parkir di situ juga diusir. Pokoknya nggak boleh, kan udah di sini mungkin udah tempat masing-masing. Burna di depannya, Pyongyang di depan, Senopati di depan. Kalau mobil CD sering lihat diplomat. Oh, sering datang juga itu ya, yang mobil cuma nggak sering kali, itu pernah lihat lah. Selain di bidang restoran, agen-agen RGB itu juga disebut mengoperasikan pabrik-pabrik pakaian di kota-kota besar Indonesia, termasuk Jakarta. Dari Jakarta, Novi Zakaria, TV One mengabarkan. Dari pihak-pihak ini wartawan. Perkembangan kasus meninggalnya Kim Jong Nam yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh para pembunuh selain 2 perempuan asal Vietnam dan Indonesia. Kami hadirkan sesaat lagi, jangan kemana-mana, tinggal diam. Ketika Siti Aisyah dinyatakan Malaysia sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam, Indonesia pun berupaya memberikan perlindungan kepada Siti, meskipun sampai saat ini Malaysia belum memberikan akses ke konsuleran sehingga bantuan hukum Indonesia untuk Siti terhambat. Malaysia bahkan menambah masa tahanan Siti 7 hari lagi. Kita meminta akses ke konsuleran. Karena akses ke konsuleran ini sangat penting artinya bagi kita untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Nah, akses ke konsuleran ini sudah kita mintakan, namun sampai saat ini belum diberikan oleh pemerintah Malaysia. Pada tanggal 20 Februari malam hari, setelah pertemuan atau di sela-sela pertemuan retreat para Menteri Luar Negeri ASEAN, atas inisiatif Indonesia, maka kita melakukan pertemuan trilateral antara Menteri Luar Negeri Malaysia, Menteri Luar Negeri Vietnam, dan Menteri Luar Negeri Indonesia. Di situ kita membahas mengenai masalah kasus ini, dan saya secara langsung dalam artian bertatap muka meminta kembali, karena sebelumnya baik melalui nota diplomatik maupun melalui komunikasi saya dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, kali ini pada tanggal 20 itu secara langsung saya memintakan kembali akses ke konsuleran untuk warga negara Indonesia, dan permintaan yang sama juga dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Vietnam, sehingga dengan demikian Malaysia paham sekali mengenai adanya permintaan tersebut, dan Malaysia mengatakan bahwa saat ini proses investigasi sedang dilakukan. Belum begitu banyak barang bukti yang diperoleh selama proses yang sudah berjalan selama 7 hari ini. Oleh karena itu hari ini mereka memutuskan untuk memperpanjang proses itu menjadi 7 hari ke depan. Karena memang dari segi peraturan mereka, masa tambahan 7 hari itu memang diperkenankan sesuai dengan peraturan mereka. Tetapi kita tidak menunggu sampai 7 hari, kemudian kita meminta lagi. Permintaan akses ke konsuleran itu akan kita lakukan terus-menerus, mudah-mudahan dalam beberapa waktu ini, beberapa hari ke depan ini, akses tersebut sudah dapat kita peroleh. Warga negara Indonesia Siti Aisyah diyakini berperan penting dalam eksekusi pembunuhan Kim Jong Nam, kakak Presiden Korea Utara. Dari pemeriksaan polisi terungkap Aisyah bertugas mengusapkan cairan beracun ke wajah Jong Nam yang menyebabkan ia meninggal dunia. Kepala Kepolisian Malaysia Irjen Pol Tan Sri Khalid Abu Bakar menjelaskan Siti Aisyah bersama tersangka lain, wanita asal Vietnam, melaksanakan pembunuhan di Bandara Kuala Lumpur pada Senin pekan lalu. Aisyah dan rekannya menghampiri korban dengan tangan yang sudah diolesi cairan beracun. Kemudian mereka mengoleskan cairan itu kepada wajah korban. Aisyah dan rekannya mencuci tangan untuk menghilangkan efek racun.